Pintu teater 10 dibuka. Sebelum melanjutkan nonton konten ini, silahkan subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share. Terima kasih. Ada yang model kayak gitu, cuman ini kan adonan atas sama bawah beda. Oh, Apa ya, istilahnya kekentalan santannya lebih kental yang coba saya cium aromanya ya. Oh iya benar. Iya aromanya ini dominan aroma bawang. Iya. Makanya aku bawang. Mas, Monggo silakan. Mas kamera, Mas tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suka guys, saya suka. Ternyata, I came here to party, I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright, yeah. Doing anything we like. We'll go cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive, yeah. Doing anything we like. We on that golden state of mind. We on that golden state of mind. We on that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Adi Channel. Monggo Pak. Sore-sore masih di kota Jember terbina, tertib, bersih, indah, aman. Gitu sih zaman saya SMA ininya ya. Tapi nggak tahu sekarang berubah apa enggak. Masih kulineran kota Jember. Kali ini kita segmennya itu ya mungkin bisa dikatakan kayak gerbek atau mendatangi sebuah rumah saudara, rumah teman, sahabat atau apapun yang mungkin dia memproduksi makanan berat atau makanan ringan. Dan kali ini kita akan mendatangi sebuah rumah yang saya suka dengan rumahnya karena vintage ya, rumah peninggalan Belanda zaman dulu. Apa namanya, saudara dari seorang teman sekolah itu di daerah Kreongan namanya, Jalan Manggis 1. Awalnya enak saudara. Yuk kita datang ke rumah beliaunya. Sambil nanti kita berkenalan, sambil kita mencari tahu apa yang beliau produksi. Kelewat. Pura-pura kelewat. Ini dia rumahnya. Wah, coba ini bangunannya ini. Ini pasti bukan puluhan tahun lagi tapi ratusan. Assalamualaikum. Masya Allah, Mas. Ayi. Oh iya. Ini teman adik saya. Iya, kakaknya teman sekolah saya. Mas siapa? Ishak. Mas Ishak. Buka dulu ya. Iya, buka dulu. Alhamdulillah kita udah ini ya. Pandeminya udah mulai menurun tapi tetap kita jaga kesehatan, terutama jaga stamina dan imun. Mas, apa namanya, dengar-dengar sampai memproduksi kulineran, apa kuliner berat atau kuliner ringan? Kalau sebetulnya kue sih. Oh, kue. Berarti kulineran ringan ya? Ya. Kulineran ringan. Sahabat dari channel, saya sudah sampai dan bertemu dengan saudara dari teman sekolah saya, Mas
Mas Ishak. Ya. Mas, katanya kan sampai bikin kue ya tadi ya, jadi makanan ringan ya. Kue itu kan ada kue kering, kue basah, macam-macam Ya. kan. Nah, Mas Ishak ini pribadi atau usaha keluarga? Kuenya, bikin kuenya. Bikin kuenya itu dulu sebetulnya warisan ya. Warisan dari keluarga. Saya dulu, ini gini, saya flashback dulu ya. Jadi bapak dulu itu kerja di PTP. PTP. Beliau di bagian kendaraan. Nah, sampailah masa pensiun. Kalau di PTP dulu kan nggak ada ini, nggak ada pensiunnya. Nggak ada uang pensiun ya? Nggak ada. Ya waktu zaman bapak saya pesangon. Jadi pesangon. Nah, akhirnya ibu itu untuk menopang apa ya? Keberlangsungan kehidupan keluarga, perekonomian, anak-anak berperekonomian dan ibu punya ide untuk bikin kue. Nah, kue-kue karena kami ini keluarga Madura, jadi ada salah satu kue unggulan di Madura, itu namanya kue bawang. Kue bawang. Kue bawang. Dulu bukan hanya kue bawang sebetulnya, ibu dulu itu apa? Ada tukang kue kelilingnya. Jadi berarti emang ibu itu ahli bikin kue ya? Ahli bikin Tapi kue. biasanya emang ibu rumah tangga itu rata-rata kalau udah di rumah, kalau bikin kue, masakan oke. Jadi produk utama dulu itu kue bawang pastel lumpur. Kue bawang pastel lumpur. Nah, tadi sebelum saya bikin konten, saya nge-share di beberapa grup. Terus ada yang komen, wah kue lumpurnya enak tuh. Nah, cuman mungkin kue bawangnya belum ngerasain mungkin ya. Belum ngerasain. Boleh. Kebetulan tadi ada orang pesan. Nanti saya ada kelebihan sih, lebih kelebihan bikin. Jadi kue bawang itu kategori kue basah ya. Basah. Kalau kue kering kan kayak gini ya. Itu kue kering. Kue kering. Nah ini juga kue kering termasuk bikinan yang itu resep dari ibu ya. Dari ibu. Biasanya tersaji pas lebaran, lebih sering lebaran. Tapi ibu itu kalau musim lebaran bikin kue kering. Kalau untuk setiap hari terima pesanan kue basah. Jadi kue keringnya apa aja? Kayak kastengel, nastar misalnya nggak? Ya, Sesuai pesanan ya? nastar ini apa sagu, kue sagu. Kue sagu ya? Ya, kue sagu. Oke. Basah itulah kalau kue basahnya sebetulnya ibu sudah meninggal. Oh iya. Sudah meninggal, dilanjutkan oleh kakak saya. Jadi diwariskan ya, turun temurun ya. Diwariskan. Masih generasi pertama ya, dari ibu ya. Terus saya cuma bagian marketing. Oh ya. Tukang bikinnya itu kakak saya. Dia yang perempuan. Perempuan iya, lebih. Dia itu ngerti apa? Cita rasa adonan waktu mentah. Itu yang bikin beda dengan yang lain. Banyak sih di Jember nih banyak. Kue bawang itu banyak. Betul. Tapi cita rasa aslinya itu ada di kita. Jadi kakak saya tahu rasanya dari mulai kecil itu. Rasanya waktu mentah itu gimana? Itu yang bikin beda. Jadi kakak itu tahu rasanya mentah, apa tahu rumusnya? Apa namanya? Rumus apa sih? Iya, resepnya. Resepnya, mungkin. Awalnya Enggak. resep. Kalau Kalau kue bawang itu kan ada campuran asin manisnya. Oh berarti gurih ya? Kalau kue lumpur kan manis. Manis gurih. Manis gurih. Oh dia asin gurih. Asin gurih kalau itu. Nah, itu khas Madura ya mas ya? Maksudnya kalau saya tinggal di Jakarta kan, jarang ketemu. Kalau lumpur mungkin ada ya. lumpur banyak. Kalau di Jember? Kalau di Jember itu yang memperkenalkan pertama kali, saya tahu saya pribadi ibu saya. Sebetulnya kue bawang itu bahan utamanya itu dari tepung beras. Cuman waktu itu dimodif sama ibu, bikinlah dia dari tepung terigu. Jadi trial and error lah. Ya. Ini kurang pas dia. Jadi agak-agak lebih mirip ke yang rasa beras itu. Kalau aslinya di Madura itu kue bawang itu dari beras dulu, tapi kalau sekarang ya mungkin sudah dari tepung gandum sudah. Iya kan biasanya udah seiring perkembangan zaman, dimodif apa, ditambah bahan-bahan yang mungkin sekarang udah bisa jadi lebih enak. Cuman kadang originalitasnya itu masih ada nggak kalau udah campur-campur. Karena kan peninggalan itu misalnya generasi kedua kayak Mas Ishak atau saya,
kan masih inget rasanya. Masih inget. Mungkin beda kalau udah putranya Mas Ishak atau kalau udah punya cucu, mungkin mereka udah kuenya kue sekarang. Kalau kue zaman dulu mungkin kalau nggak ada yang melestarikan, ya mungkin udah jarang. Iya, memang jarang. Nah itu usaha dari tahun berapa tuh Mas? Saya sama si Tika ya. TK ya? Jadi bapak 70-an? itu sekitar 70-an itu Tahun 70-an ya? pensiun dari PTP. Oh pasnya tahun 70-an. Bapak itu sempat pensiun. Sempat terpikir punya armada becak dulu. Dari dulu itu, sorry Mas, emang tinggal di rumah ini? Ya, asli di rumah sini. Nggak, saya suka rumah ini, vintage gitu ya. Vintage. Dan ini memang rumah bangunan model peninggalan Belanda ya. Karena kan kakak saya kerja di perkebunan. Saya dari SD SMP itu kadang kalau weekend suka main ke perkebunan, daerahnya sangat tinggi dan dingin. Nggak perlu AC deh, dingin. Sampai kita kalau mandi itu harus loncat-loncat saking dinginnya. Oke, lanjut. Berarti usaha dari tahun 70-an. 70-an. Ibu ya? Iya, Ibu merintis. Jadi, dari rumah ini? Dari rumah ini. Ibu dulu itu punya pembantu. Ya masih kecil-kecil lah, umuran sekitar SMP dulu. Kalau ditanya ibu itu, mau keliling, jual kue keliling. Waktu itu yang Di zaman dulu masih ini ya, jarang anak sekolah ya. Beberapa anak mungkin ini ya. Tapi karena ibu itu khawatir kan, rumahnya itu jauh dari sini, di daerah Bintoro. Terus, mau katanya, tapi jangan jauh-jauh. Dekat-dekat sini aja. Waktu itu ibu-ibu awalnya memulai usaha kue itu dari situ. Jadi perkenalkan cuma 3 macam kue. Kue pastel, kue bawang, kue lumpur. Itu dari tahun 70-an guys. 70-an. Kue pastel, kue bawang, kue lumpur. Nanti kita coba ya. Lumayan sore-sore kue bawang, kue lumpur, kue pastel nggak tahu deh. Nanti mungkin kue bawang atau apa. Tapi jangan lupa Mas, harus ada temennya Mas. Ada. Kopi biasanya. Ya, Terus gimana? Sama itu ini ya, apa namanya, anak-anak yang ditawarin itu. ditawari, akhirnya terkenal lah ibu. Jadi ibu itu 3 bulan. Perkenalanku itu 3 bulan. Cukup singkat loh. Kalau 3 bulan itu sangat singkat ya. Saya ingat pertama kali itu ada yang pesan pastel tuh 100 biji. Wih. 100 biji itu kayaknya berat gitu ya. Oh iya, karena mungkin nggak ada asisten ya. Mungkin. Kan kebiasaan bikin cuma 20 Puluhan lah ya. per kue ya. Nanti jam-jam 5 sore mereka pulang, setor uangnya. Gitu. Besok terus jalan lagi. Kecuali kalau tidak salah minggu libur. Oh minggu libur ya, istirahat lah ya. Istirahat sama waktu buat keluarga ya. Nah, itu seiring berjalannya waktu, jadi yang khas itu banyak yang sama. Jadi pastel itu banyak yang sama rasanya. Iya. Lumpur banyak yang sama. Kok kebelakangan ini kok ya kue bawang. Jadi nggak ada yang sama rasanya. Beda dari yang lain yang ada di kota Jember ya atau kemana? Kalau punya ibu itu dari segi santannya tidak pakai aroma itu tidak ada. Jadi yang namanya kue bawang full baunya bawang. Jadi takutnya di atas itu bawang daun. Jadi ada rasa bawangnya. Kalau pengetahuan saya yang lain-lain itu masih ada bau pandannya, bau ininya. Jadi mungkin iya bau pandan bisa jadi mereka modifikasi atau selera juga sih. Selera masing-masing sih kalau soal itu. Cuman kata orang-orang yang paling ini di ibu dari produk warisannya ibu itu kue bawang. Jadi banyak teman-teman yang sudah di luar kota kalau pulang ke sini kangen kue bawang katanya. Jadi sampai ke sini ibu dari bapak pensiun bikin usaha kue bawang dibantu. Mas Ishak mulai jadi marketing setelah ibu meninggal. Oh berarti baru ya setelah itu diwariskan ini ya. Ibu itu meninggal tahun 99 ya cukup lama sih. 99 itu saya hijrah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Iya, pindah ke Jakarta lulus itu. Nah, tadi semenjak ibu meninggal, sekitar tahun 99 ya. Terus akhirnya dilanjutkan kan berdua dengan. Tapi waktu masih ibu ada, itu tetap masih produksi. Masih. Jualannya ibu menggunakan apa? Pesanan ataukah udah nggak pakai anak-anak dulu yang keliling kan? Enggak kan? Udah berdasarkan pesanan. Pesanan. Kita sudah ada pelanggan. Tahun 99 masih belum ada handphone ya, berarti kesini atau baik lewat telepon ya, dulu kan telepon rumah. Makanya kan sampai sekarang pun telepon rumah tetap. Oh iya, jarang
jarang lo yang masih punya telepon WA. Coba. Pelanggan tuh dari situ tahu. Betul. Cuma sekarang udah ada WA, ada handphone. Sekarang telepon masih ada di rumah masih sehat. Terus otomatis ditambah sama ini dong, sama WA, handphone plus IG. Jangan lupa. Instagram kan namanya ada. Nah, IG-nya apa tuh namanya Mas? IG-nya sebentar saya lihat dulu. Nah, kalau nggak lihat HP agak sering-sering lupa. Iya. Kreasi Bu Saleh. Kreasi Bu Saleh. Nah, sahabat Happy Channel, nama IG-nya produksi kue bawang dan kue yang lain itu Kreasi Bu Saleh ya, bukan Kreasi Ibu Saleh ya, tapi Kreasi Bu Saleh. Itu sambung semua ya? Kreasi Bu Saleh. Sambung semua tuh saya? Sambung semua. Nanti kita ada underscore-nya kayaknya dari Kreasi ke Bu Salehnya. Oh, Kreasi underscore Bu Saleh. Kreasi underscore Bu Saleh. Oh gitu, Saleh, ya. Gitu. Boleh, nanti kita inilah biar jelasnya. Di situ kita ada proses pembuatan kue bawang. Terus kita juga kan produknya kita bikin kue kering juga. Antara lain? Kastengels, nastar, terus split cookies. Ada yang sekarang nggak ada kayaknya di Jember nih. Apa tuh? Adanya di Bandung sebenarnya. Jan Hagel misalnya. Jan Hagel. Nah itu yang saya tahu adanya di Bandung. Di Bandung ada yang jual kiloan. Nah itu bisa di sana. Oh di sini bisa bikin? Bisa bikin. Oke. Mas. Selain lidah kucing segala macam. Lidah kucing tuh saya udah nggak pernah loh. Nggak pernah lihatnya. Masih ada kok banyak kalau lidah kucing. Nggak, mungkin orang sekarang udah nggak ini ya. Di sini ada varian banyak, ada mocha, ada coklat, ada. Oh, biasanya kan yang kuning itu doang kan? Nggak, soalnya kan yang sekarang itu kalau Lebaran itu kan yang banyak orang disediakan itu nastar sama kastengel udah. Ya kan itu favorit soalnya. Nah Mas, apa namanya? Harganya kalau yang mana? Yang kue bawang? Kue bawang, ya. Kue bawang itu kita jual 2.000. 2.000 per biji. Oh, per piece. Per biji kue bawang itu harganya Rp2.000. Ya. Murah loh. Enak. Soalnya kalau kita jual lebih dari itu, apa ya? Jember ini kan ya disesuaikan ini pendapatan daerah UMR sama beda kalau kita di kota besar. Harganya 2.000 kalau pastel. Atau ada di IG nggak tercantum detail-detailnya? Sementara di IG itu detail harga ke kue kering. Nanti kita kue kering ya juga. Tapi kalau kue kering ada harganya? Atau by ini nanti pesanan? Karena kan takutnya sekarang kan harga cabai naik, harga minyak naik, ya kan? Boleh sahabat Happy Channel yang ada di kota Jember. Tapi kalau melayani misalnya nih ada yang pesen di Bandung, Bekasi, bisa dikirim. Tapi kue basah ya, susah ya kue bawang ya. Yang bisa kue kering ini doang ya. Ya, kue kering kita harus pilih ini juga. Apa namanya, ekspedisinya. Bener, ya ada antara lain hancur atau dimakan sama ininya. Mas, cobain dong. Oke. Enak nggak? Sama itu jangan lupa temennya Mas. Iya, ada temennya juga. Kalau kata orang muda, dimbar kopi nah. Guys, setelah lama ngobrol, penasaran. Kue bawang itu saya agak lupa ingat. Dan memang ini ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Mas, matur nuwun. Udah saya bikin konten, saya grebek, minta kopi. Kata orang Madura, 5 kopi nasi. Oh, iya. Ini yang namanya kue bawang. Jadi bentuknya itu kayak lumpur ya, cetakannya cetakan lumpur mungkin ya, hanya beda bahan. Kalau kue lumpur cenderung manis dan gurih, kue bawang asin dan gurih ya. Asin dan gurih. Nah ini selain apa tadi menggunakan tepung apa sekarang kalau udah dimodif ya nggak? Iya, pakai tepung segitiga biru, tepung gandum lah. Tepung gandum sama bawang ya. Ini irisan cabai ya Mas ya? Irisan cabai. Terus yang ini apa? Daun bawang yang buat biasa buat mie ayam itu ya. Ini nggak ada
temennya. Kalau kayak misalnya WC atau UT atau bakwan, kalau itu kan dia pakai cabai. Ini enggak? Atau ada yang aja. Kalau tahu atau apa tuh pakai petis atau pakai apa namanya, saus tomat, saus sambal? Enggak ada. Enggak ya. Jadi ini cuma gini doang. Karena sudah ada cabenya. Monggo silakan. Ya, Mas, saya cobain ya. Ya silakan. Sahabat dari channel. Aduh, ini kue yang jarang. Sampai sekarang saya kadang kalau pulang ke Jember minimal setahun sekali baru saya pulang. Kalau ada perlu ya bisa lebih dari 1 kali. Tapi saya jarang ketemu kue bawang atau emang saya yang jarang jajan. Tapi kalau apa namanya, masih ada nggak sih di Jember itu masih banyak nggak sih kayak ini? Bentuknya beda, ada tapi beda. Tapi namanya kue bawang sama. Kue bawang sama. Oh berarti saya yang jarang ini ya. Tapi dalam atasnya itu kadang dikasih ini semacam kayak ada adonan cuman buat nutup aja. Ada bawangnya. Oh polos Dalam dong, polos ya, putih polos. Ada yang model kayak gitu, cuman ini kan adonan atas sama bawah beda. Oh. Kayak istilahnya kekentalan santannya lebih kental yang. Coba saya cium aromanya ya. Oh iya benar. Ya aromanya ini dominan aroma bawang. Iya. Makanya kue bawang. Mas, Monggo silakan. Mas kamera. Mas tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada tisunya ya, kita sambilkan. Soalnya berminyak. Saya suka guys. Saya suka. Ternyata. Mas matur Iya. Maaf ngerepotin Mas. Nggak apa-apa. Sore-sore jalan-jalan nyari gang, kelewat. Ini udah masuk gang, kelewat rumahnya. Ini ketemu aja. Dan saya dikasih kue bawang dan ini enak beneran deh. Ada wortel. Ada wortel sama daging ayam di dalam. Saya pikir tepung dalamnya nggak ada apa-apa. Kalau lumpur kan ada kentang kadang ya. Kentangnya. Saya pikir cabenya lumayan nih, enak. Terus di atasnya cuma bawang, ternyata dalamnya ada wortel sama ada irisan ayam suwir, dicacah. Direbus, dicacah gitu aja. Oh, ini yang bikin enak dan gurih. Saya ingat saya pernah makan kue bawang gini, nggak seenak ini Mas. Maksudnya rasanya flat. Ini ada gurih-gurih dalamnya. Ya, mungkin karena ada kena campur kaldu ayam kali ya. Kaldu ayam, terus wortelnya kan ada agak manis kalau wortelnya. Enak. Mas, misalnya habis konten, saya beli ada, pesan dulu. Biasanya kalau buat orang rumah, ini kayaknya enak banget. kan ada lebihnya, bawa pulang aja nggak apa-apa. Kalau kata orang Madura, marah saya genah. Nggak apa-apa. Kalau kata orang Jawa, yang bener loh. Mas, aduh, jadi nggak enak. Nggak apa-apa. Kalau kata bol, jadi enak. Mas, ini kopi asli Jember loh. Ya, nanti memang saya mau ada konten juga bahas kopi karena Jember kan selain tembakau, terus kedelai edamame yang ekspor ke Jepang, kopinya juga enak-enak. Coba ya, ini nggak tahu deh kopi apa nanti. Ada segmen tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini robusta ini. Saya sih bukan ahli kopi, tapi saya penggemar, penikmat saja, just penikmat. Ini campur ini, Mas. Ya. Suun loh Mas. Ya, sama-sama. Makasih loh. Mas, proses pembuatan kue-kue ini, Kue-kue ya. kira-kira kalau sahabat-sahabat AD Channel atau sahabat yang lain pengen tahu prosesnya, bahan-bahannya, harganya itu bisa lihat di mana atau Bisa di ada channel apa misalnya nggak? ada Channel YouTube juga? channel YouTube Nah. Don Jandon. Namanya Don Jandon. Don Jandon itu apa? Ngobrol.
Don Jandon itu bahasa Madura ya? Madura. Don Jandon, DONJANDON, Don Jandon, bukan Don Juan. Don Jandon itu ngobrol-ngobrol. Iya, segala macam. Acaca, ngobrol. Pajak. Kalau kata Mas Kadir, ngobrol, aja. Salam Mas Kadir. Kolab sama Mas Kadir yuk. Ini yang mau saya coba dulu. Officialnya Don Jandon, di official channel YouTube-nya Don Jandon. Di situ ada tempat ngobrol-ngobrol macam-macam ya, segala macam topik antara saudara, teman, pernah pengalaman ini ada di situ. Jangan lupa. Channel apa ya? Channel keluarga ya. Channel keluarga sebetulnya. Cuman ya sebetulnya kita menggunakan keluarga kita itu seperti ini gitu. Bukan untuk kepintar kenal, supaya tahu lah. Iya dong. Di keluarga kita itu, kalau istilahnya orang Jawa bilang guyonnya itu nemen mas. Kadang sampai kayak orang tengkar. Kayak orang berantem. Tapi gitu lah selesai. Iya. Seperti itu jadi. Selain itu ini mas, nggak ini benar loh enak. Melestarikan ini kue ini jarang loh. Ya. Saya jarang lihat loh. Kalau kue lumpur di kota besar pun ada. Ini wah kalau bisa di ini enak juga ya, bawa diproduksi ke kota besar ya. Harus memperkenalkan nanti. Sebetulnya bisa, tapi harus belajarnya ke sini. Iya. Itu yang sulit. Kalau ada orang mau buka di sana, di mana lah, di Surabaya atau belajarlah ke kita juga. Ya tuh ditawarin. Ditawarin ilmu yang bermanfaat. Waduh. Kalau jadi sebetulnya saya kan kepingin melestarikan rasa originalnya kue bawang itu seperti ini. Ini enak mas, benar enak. Jadi biar dia tahu rasa waktu mentahnya gimana. Nah dari situ sebetulnya. Kalau sudah jadi setiap orang sebetulnya kue itu kalau kepingin sama ya, belajarlah ke orang yang ini. Memang lain tangan lain ini ya. Betul. Lain tangan lain betul. apa namanya? Hasilnya beda. Lain hasil. Tapi kalau dia tahu minimal mirip lah. Ya. Rasa waktu mentah. Oh. Hampir sama. Ini prosesnya digoreng apa di oven? Dipanggang. Oh dipanggang. Nggak pakai minyak berarti kan? Ada sih buat olesan itu. Oh mentega, margarin ya? Yang bisa minyak biasa lah bisa. Kadang kalau kakak saya bikin itu kan pakai ini campuran minyak sama telur. Dari situ. Mungkin yang gurihnya kulitnya dari situ. Mungkin dari ada telurnya itu. Guys, ini saking enaknya. Saya mau nambah nggak enak, nanti aja deh habis. Habis konten selesai, saya habisin nih. Kamu nggak usah. Nggak lah, kita berbagi. Mas, apa lagi? Udah ya. Kita udah cukup lama loh, Mas. Alhamdulillah. Nanti kalau mungkin ada sih resep keluarga ada ya agak-agak berbau Belanda juga lah. Kita punya produk namanya pastel tutup. Apa? Pernah dengar? Belum. Pastel tutup. Jadi Pastel tutup. kalau pastel umum kan digoreng. Pastel tutup itu campuran kentang dan itu di oven. Biasanya dicocoknya sama saus tomat. Nah, kapan-kapan kalau sudah main kesini lagi, kapan kita janjian kita bikinkan. Gak usah kapan-kapan, saya pesan buat rumah bisa nggak mas? Saya pesan sekarang, bila saya telah tiap. Nggak bercanda. Yes mas, nanti kalau alamat bisa ini. Alamatnya di mana? Alamatnya Jalan Manggis Gang 1 nomor 2. Jalan Manggis Gang 1 nomor 2 Jember Jawa Timur, bukan Jember Utara ya, Jember Utara ya? Jember Utara. Iya, tapi jangan disingkat. Nah, kalau di kota Jember itu kan kalau di Jakarta Utara, Jakarta Barat. Kalau di Jember kan Jawa, jadi Jember Utara Jember Lor. Iya. Jember Lor, Jember Timur tetap Timur ya Jawa ya. Jember Wetan, enggak ada Jember Wetan. Ada Jember Wetan. Jember Lor doang. Jember Lor, Jember Kidul yang ada. Begitu kelurahanku. Iya, Jember keluarga kematian sekarang. Oh, berarti emang Jember Lor doang karena menggantikan Jember Utara. Jember Lor sama Jember Kidul yang ada di Jember. Lor itu utara, bahasa Jember. Bahasa Jawa Lor itu utara. Oke, Mas. Apa namanya? Aduh, ini saya buru-buru ambil lagi. Mas, matur nuwun banget atas waktunya. Ya. Mohon maaf sudah saya repotin. Coba tadinya saya grebek. Karena saya memang ada informasi bahwa beliaunya ini kan kakak dari teman sekolah saya, sahabat sekolah dari SMA kan, bahwa beliaunya produksi sebuah makanan
macam-macam, ada kue basah, kue kering, dan ternyata nggak hanya makanan disuguhin, kopi yang, aduh, kalau kopi Jember, saya kalau pulang ke Jember, biasanya teman-teman kantor saya atau teman-teman main saya pada nitip kopi Jember apa, Robusta, Arabica, ada yang blend juga, blend to mix ya antara Robusta sama ini. Mas, matur nuwun sangat. Semoga nanti usaha kuenya semakin berkembang. Amin. Dan semoga lagi, ini termasuk warisan loh, ini warisan leluhur kan. Ibu, ayah kita, bahkan mungkin nenek kita zaman Belanda mungkin punya kue makan-makan. Semoga ada yang ingin meneruskan atau ingin belajar kuliner. Meskipun ini rasa original, ya saya harap sih rasa original tetap ada. Cuma dengan zaman sekarang berkembang zaman, ada bahan apa bisa boleh dimodif lah. Tapi kalau bisa original itu masih tetap ada. Ada misalnya ayam goreng deh. Kalau standar kan kalau yang ini fast food pakai tepung. Nah, akhirnya kan saya tuh cocolannya apa? Keju, cocol ini kan dimodif. Boleh deh nanti sahabat ada channel. Kalau ada yang mau belajar, bisa di channel di IG-nya tadi Kreasi Bu Saleh, sama atau di Don Jandon di channel YouTube-nya. Finally, alhamdulillah, barokah. Saya datang nggak jauh, Jember mah kecil. Dari rumah ke sini 15 menit nyampe kalau mobil. Naik motor 5 menit 10 menit nyampe. 3-4 kilo lah kira-kira. Disuguhin kue yang Masya Allah nikmat. Kopi yang enak guys. Mas, matur nuwun sangat. Sama-sama. Semoga semakin laris. Amin. Dan berharap sih ada yang meneruskan ya. Selain dari pihak keluarga ya. Kalau keluarga jelas ada yang meneruskan mungkin. Kalau dari sahabat ada channel atau sahabat Don Jandon, nanti ada Don Jandon yang sahabat Don Jandon yang nonton ini yang berminat resepnya, atau kalau resep sih ini ya harus belajar langsung ya langsung. Oke deh, alhamdulillah, amin. Berdoa sebelum makan, bersyukur setelah makan. Mas, matur nuwun. Oke, sama-sama. Sahabat dari channel, terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.